Welcome to Udah kan udah gitu udah tau lah. Oke. Kan Ultraman. sebelumnya kan kita udah pernah spoilerin dulu. Ya. Kita mau bahas apa? Banyak kita spoilerin bareng. Evangelion. Oke, Ultraman. Ultraman. Lainnya? 30X. Oh, oke, kita pas kita Belial ya. Jadi kita langsung bahas aja Ultraman dari 30X. X-nya ke siapa nih X-nya? Akinori Takaki. Akinori Takaki. Itu artisnya ya, Artisnya. Akinori Takaki, dia sculptornya. Ya. Oke, Ultraman Zero. Zero. Jadi 30X Akinori Takaki, Ultraman Zero. Ultraman Zero. Zero-nya 2 kali kalau gitu. 30X0. Oke. Yang mana? Langsung aja udah Langsung ambil. Ya, ini kita keluarin dulu deh. Base form dulu boxnya. Ini base form. Ini base form. Nih. Wih. Dia boxnya ini ya, sama kayak siapa? Si Belial ya? Belial. Slip off ya? Slip off. Oke. Boxnya depannya gambar gini. Ada scene-nya dia muncul, pose dia ikonik lah yang sok-sok begini kayak angka 2 gini. Kalau dia zero kok angkanya 2. Ya sok keren dia udah piece-piece dari dulu. Belakangnya langsung ada gambar dia pakai apa? Special beam-nya. Tapi nggak tahu namanya. Tiap Ultraman soalnya beda. Beda-beda. Nama lasernya beda-beda. Padahal sebenarnya itu aja sebenarnya. Karena mereka source-nya dari power yang sama kan. Oh, di sini ada tanda tangannya nih. Tuh. Artisnya? Tanda tangan artisnya. Printnya ya. Oke, lanjut ke form yang mau jatuh. Oh. Formnya gesit. Luna. Form gesitnya dia. Miracle ya? Ya, Luna Miracle. Luna Miracle. Ini yang biru, speed nih. Nah, kan kalau di filmnya pertama cuma keluar base form doang. Base form. Sama form yang dia ada senjata tambahan. Yang di sini. Kalau ini kalau nggak salah muncul di antara serinya atau dia kalau nggak salah ada short series, bukan seri panjang si Zero. Nah, teman-teman coba kasih tahu yang lebih lengkapnya lagi seperti apa, tulis di komen ya. Kalau nggak salah ya dia muncul di short series, form-form kayak gini. Soalnya kan mulai Ultraman 3 kalau nggak salah. Ultraman Itu udah kayak Punya base-nya ada base yang speed Heisei, sama ya. base yang power kan. Semenjak Heisei, yang pasti ada 2 warna merah sama biru. Ini birunya, yang Birunya. lebih form ke speed. Ya. Oke, lanjut ke yang ini. Strong Corona Zero. Itu kayak nama bir atau apa? Makanya gue pakai Strong Corona Zero. Nah, ini semuanya sama ya, boxnya kurang lebih. Cuma dibedain dari gambarnya aja. Nah, aku kan Zero yang ikutin filmnya doang, yang nonton dulu yang Ultra Ginga Battle Galaxy itu. Kalau yang form-form ini dia ada bedanya nggak? Perasaan formnya dari aku lihat figurnya nggak ada bedanya. Ini dari Chronicle kan? Ultraman The Chronicle. Nggak, cuma maksudnya dari dapat aksesoris beda atau dapat apa? Nah, kan kita juga kaca juga belum buka. Ini sama sekali masih virgin. Oke. Jadi baru kita akan tahu isinya seperti apa kalau kita udah ada. Oke, dari base form dulu. Base formnya dulu lah. Lala. Dia kayak box HP. Kalau kena cahaya, nah kayak desain ininya, desain dadanya, color timernya. Ya ada embossnya lagi ya. Nah, dia kan anaknya Zero. Anaknya Seven. Anaknya Seven. Jadi ada kayak armor juga yang mirip sama Seven sampai tangannya. Nah, di sini juga nih, Dam. Spinalnya. sampingnya? Ya, spinal boxnya. Ada lanjutannya ya? Ya. Kanan sama kirinya, coba lihat. Tuh. Iya, ada kanan Ya kan? kirinya. Spinal boxnya ada tuh. Oke. Keren juga loh. Atasnya Zero, Ultraman Zero Akinori Takaki. Langsung aja kita ke buka pelan-pelan. Wah, ada langsung manual sama warranty-nya. Ya, biasa. Ini warranty-nya juga nggak tahu udah kepakainya. Ya, udah lama juga ini kan soalnya. Oh, keren. Di manualnya jadi dikasih lihat udah dapat apa aja.
Aku pikir kan cuma base formnya doang. Ternyata dapet Ultraman-nya, dapet. Habis itu dapet jubahnya juga yang Dapet muncul cape-nya ya? cape di film, sama senjatanya dia, si Zero Lance, Zero Slugger, sama Zero Slugger yang digabung jadi satu, jadi Iya, Zero iya. Twin Sword kalau di sini tulisannya. Tapi yang aku inget tuh pertama kali dia muncul cuma bawa ya, base formnya sama Sluggernya, Iya. yang kayak Ultra Seven, sama ini doang yang aku inget muncul. Dia Ini tuh- sama ini di filmnya. Dia tuh emang waktu pakai ini paling keren sih. Kayak Ronin itu loh. Tangan ada 4 ekstra, 4 pasang. Oke. Fist, megang, karate chop, sama action chop. Ya kalau Ultraman tuh pasti ada karate chop ya. Sama tangan relax. Karate chop kan juga bisa buat. Iya, Oke, langsung aja. Langsung aja ya. Angkat dulu. Iya. Iya, itu dia. Oh, jadi Zero Slugger tuh kita pasang sendiri ya? Yang bumerangnya? Iya, iya, bumerang Di kepalanya. kepalanya kan. ya. Itu kan yang form gabungannya. Itu kan ciri khasnya dari bapaknya tuh yang Iya. turun ke dia tuh. Ih, tajam loh, Dam. Ini. Iya. Ini tajam, cuy. Tajam. Iya, lumayan ya. Au. Dia bukan besi kan, kayak plastik keras aja Plastik, kan. Nah, tapi plastik. Coba tajam. kayaknya di asahnya tajam sekali. Oke, kita form figura kita keluarin dulu. Tinggi juga dia. Tapi bentuknya mungkin gara-gara liberty dari artisnya kali. Dibikin lebih, dapatnya kalau aku bilang lebih kayak Shin Ultraman. Lebih kayak tangannya panjang, kakinya panjang. Iya. Agak itu kan. Kalau Jatuhnya lebih ke creature ya. nah, Bukan kayak orang yang ada pakai suit gitu. Orang yang pakai suit gitu. oh ini Beda. lebih agak kayak alien aja gitu ya, makanya agak aneh sedikit. Dia 2 lapis biasanya, Dam. Ada lagi bawahnya, pasti cape-nya Bawahnya ya. Ada kan cape. ada kan. Ah. Nah, kita kasih lihat nih, ini dikit nih. Nah, tuh. Dan sekali lagi di khusus 30X ini ada stand base tuh, stand base. Oh di bawah ya. Hmm. Sama Zero Lance sama cape-nya dia. Kalau ini figurnya sendiri. Yang pasti kurang komplit kalau belum dipasang ininya. Cara pasangnya sebentar. Apa ganti? Coba. Oh, oke. Oh, Jadi kalau ada kalian slider ya? lihat ya di Zero Slugger ini itu dalamnya ada tempat Iya, kosong. ada kopong gini. Kopong sedikit. Katanya. Tidak ada apa-apa, tinggal Keren sih. Zero mulu. Nah, ya soalnya Bapak Seven-nya anak. keren sih juga. Kalau yang kayak gini aku inget reboot The Seven dulu. Iya, Ultraman 7X. Nah, itu kan yang dewasanya. Itu sebenarnya bentuknya lebih mendekati Zero tuh. Ah. Daripada Ultraman 7 yang klasik ya. Dari desain armornya, desain apa nih? Aku nggak tahu. Ada termnya kalau pecinta fans Ultraman. Iya. Ada armornya, ada panggilannya. Nah, coba teman-teman tulis di komen. Karena mungkin kita ini ya kita tuh suka Ultraman. Cuma nggak detail banget. Bukan Nah, yang detail banget. Oke. Mungkin kalau Super Sentai atau Kamen Rider mungkin bisa lah. Ini kan mumpung kita baru megang figur doang, artikulasi dulu ya. Harusnya kan yang lain sama lah, kurang Ya. lebih. Oke, kita dari kepala dulu. Kalau kepala pasti kayak ball joint di leher ke atas ya. Jadi lebih enak bisa. Nggak ada lampu kan dia? Ada lampu. Ada lampu. Harusnya Oh, ada kalau lampu. Ultraman pasti ada. Nah, ada lampu. Jadi mungkin agak apa lampunya di bawah doang, di mata. Oh, kepisah. Biasanya kan kalau 30 dada sama kepala lampunya sama. Jadi nyalain dari bawah, atas juga nyala. Tapi enggak, ini katanya atas beda, bawah beda juga. Butuh baterai AG1-nya 2 masing-masing. Buat di kepala 2, di dada 2 buat color timer-nya. Kebetulan kita nggak nyetok, jadi ya Ya udah. kayaknya kita nggak bisa Ini- praktekin yang masalah baterai nih. Kalau artikulasi kepala harusnya bisa muter full. Cuma mungkin gara-gara Kayak inner ya? scope dagunya kali. Tapi Oh. kalau misalnya cuma ball joint biasa dan nggak ada kabel yang nyambung dari bawah ke atas, harusnya aman. Ya mungkin ini juga sih, Dam. Ini kan belakangnya nih ya, kalau kita lihat nih. Ini kan belakangnya ada ini nih, Spine-nya ya? ada spine-nya. Nah, terus di lehernya juga ada spine-nya. Jadi nyangkut kalau jadi. misalkan dia mau muter 360 derajat kayak exorcist gitu nyangkut. kayaknya susah. Oke. Tapi kalau menurut aku buat artikulasi pose bisa ngeliat atas sejauh ini dengan bantuan leher bawah ya. Bisa atas jauh ini, bisa ngeliat ke bawah sedalam ini. Menurut aku udah aman. Buat kalian pose-posein. Oke. Kalau leher bawah, leher bawah cuma maju mundur doang. Kanan kirinya soalnya apa nih? Otot trapesium ya. Otot trapesiumnya di sculpt sama dia. Oh. Jadi nggak bisa ke kanan kiri leher gini agak susah lah gara-gara ini ke sculpt ada armor, ada otot dari sini juga. Ya oke lah. Sebenarnya sih Kaca nggak tahu otot trapesium itu apa. Trapesium ini kalau nggak salah. Ini nih aku sini nih. Iya, Ya yang kerjanya kalau itu harus olahraga harus begini. kayak Brock Lesnar gitu ya. Iya ntar itu sih maksudnya serem banget sih lehernya hampir hilang. Ke tangan dulu. Nah aku kan bingung. Biasanya kalau aku kan sempet beli SAF sama Ultra X dulu buat Ultra 7, Ultraman
Zero dulu. Bahkan Ultra Dyna Action juga kamu beli. Coba Dyna Action gede kan? Tapi kan itu kan Ultraman, Shin, dan dia nggak ada armor beginian. Kalau aku ingat dari Ultra X, itu ke scope. Jadi ada satu bagian tangan. Satu bagian tangan, bagian yang armor sini. Tapi kalau ini Ultraman 30X, dia beda. Dia ini ke scope ya, bener yang bagian armor dadanya. Tapi kalau armor shoulder pad ya? hampir kayak SAF, jadi kepisah. Oh, keren juga. Keren sih. Makanya aku pikirin dari tadi, nice. ini kalau dia begini, kalau dia emang satu kesatuan, agak keganggu artikulasi aku pikir. Tapi pas aku mainin, ternyata iya, jadi kayak SAF, jadi nggak. Tapi kerennya Dam, ini ternyata di dalam scalpnya ini kan gini kan. Kalau tutup, kita buka, hop. Ini ternyata, nah coba kamu lihat deh. Oh, masih kayak yang aku suka, masih di scope juga dalamnya. Tapi kalau yang aku bilang tadi, gara-gara ini bisa digerakin juga, jadi untuk artikulasi tangan nggak kehinder harusnya, soalnya dia ngikut juga, jadi lebih kayak alami. Kelihatannya kan bisa muter harusnya. Benar. Bisa muter, aman. Oke, ada butterfly joint ternyata. Makanya aku pikirin, tiap Ultraman kan pasti pose ikoniknya spesium. Bongkok-bongkok juga. Nah, dia untuk membantu biar tangannya bisa ngelewatin tangan yang satu lagi di depannya, kasih dia butterfly joint. Jadi untuk pose Ultraman yang ikonik harusnya bisa. Tapi ini agak seret ini, mungkin di figur ini doang kali. Agak seret dia joint bicepnya. Dia ada joint bicepnya kan, gerak-gerak dikit. Iya. Tuh. Ada buat di tangan ke bawah. Tapi agak seret. Karena ada sculptingnya juga soalnya. Harusnya yang ini juga bisa, cuma mungkin yang punya Kachi aja agak seret ini ya. Oke. Entah kenapa Kachi itu kalau dapat figur yang selalu yang unik-unik gitu. Ya bagus lah artikulasinya seret. Jadi kalau dipajang kan nggak letoy. Nggak letoy, benar. Dan buat teman-teman juga yang punya Super 6, kalau misalkan kalian mau pajang-pajang mainan kalian, sebaiknya seminggu sekali ganti pose. Biar nggak stuck. Biar nggak stuck sama letoy gitu kan. Kadang kelamaan letoy juga dia. Oke, kita ke sikunya. Bisa sedalam ini, bisa hormat ya. Oh, bisa lebih dalam lagi. Bisa agak lebih dalam sedikit. Hampir full begini. Nah, cuma gini Dam, Kaci mau nanya. Yes. Dyna Action waktu itu kita bahas kan plastik banget tuh. Ya. Kalau ini kan kamu udah megang gimana? Kalau Dyna Action kan kayak aku bilang waktu itu kayak SAF digedein. Cuma bahannya jadi kelihatan kopong, lebih kopong. Soalnya dia nggak tambahin, nggak ditebelin sama dia. Kalau ini lebih solid menurut aku. Kayak plastik yang dipakai lebih banyak. Iya. Jadi lebih berasa lah. Lebih dimainin lebih berani aku. Iya. Karena dia nggak kopong ya. Nah, agak lumayan. Ada beratnya walaupun dia kurus dan nggak ada diecast, plastik full, cuma ada sedikit beratnya. Jadi lebih enak lah. Lebih aku posein, aku mainin lebih berani. Soalnya matanya nih, kristal matanya tuh bagus tuh. Di scope sama dia. Kena lighting tuh cakep banget. Oke, ini tangannya Kayaknya kayak hampir artikulasi SAF atau 30 yang lain kayaknya. Aman jadi tangannya. Terus sama di sini cara nyopotnya, gampang ya? Ball joint. Ball joint sama kayak SAF lah ya. 30 biasa kayak yang seri Ultraman manga kan dia pack. Nah, sama yang di sini nih yang kerennya Dam. Ini yang detail. Oh, si apa namanya? Aduh, ada juga aksesorisnya namanya nih, si Zero Bracelet atau apa? Nah, menurut kalian teman-teman, dari tadi gue jawabnya Zah, itu karena gue paham atau karena gue lagi impersonate Ultraman? Kalian tulis komen. Zah! Kita langsung ke torso. Bagian atas kayaknya ball joint doang, jadi luas. Bisa muter kayaknya gara-gara ke scope-nya nggak ketahan apapun kayaknya. Iya. Jadi harusnya bisa muter. Dia bisa turun, sejauh ini, dan yang seperti biasa yang aku suka, di scope dia atasnya. Jadi yang kalau misalnya tangannya ketutup, kalau turun pun masih masih satu, nggak kepotong gitu, nggak dia, ya kan dia bisa kan ya, ngurangin plastik yang nggak pakai buat figur kalau ini dibopongin ya. Tapi tapi dia tetap detail. Di scope sama dia. Ini dedikasi sih Dan. Ke bawahnya lagi ada sedikit, cuma kelihatan bopong sedikit. Iya, buat mereka ngapain lihat sampai situ. Oke, ini atas bawah ya. Kalau ke belakang, dia apa nih? Bukan ngedongkak apa nih? Ngedongak bisa segini lah. Dari pinggang. Nah, yang Kaca suka itu postur badannya itu bagus banget Dan. Jadi kelihatan nih otot-otot di perutnya, six pack-nya tuh kelihatan. Di scope sama dia. Padahal kan kalau yang di seri TV cuma suit doang. Karena ini mungkin karena dia nggak bikin ini kayak suit sih. Iya, dia kan lebih kayak ini alien, ini makhluk hidup. Kita lanjut ke apa nih? Ke bawah, ke kaki lah ya. Kaki yaitu kalau maju ke depan bisa sejauh ini. Oke, 90 derajat bisa sebenarnya. Bisa. Itu nggak cuma gara-gara scope apa nih? Scope pinggangnya nggak bisa ke depan banget, soalnya dia kayak V gitu. Jadi kaki kalau kita naikin agak keluar sedikit. Oke.
Kan biasanya kan kalau SAF ke depan. Ini kalau ini agak keluar dikit. Oke, berarti dia nggak lurus ya? Nggak lurus. Oke. Nah, kayaknya ke belakangnya agak agak kehinder. Kira-kira pantatnya di scalp. Iya, pantatnya di scalp. Jadi nggak bisa ke belakang. Soalnya mungkin orang-orang berpikir ngapain gue gerakin ada pose Ultraman yang paha belakangnya harus mundur terlalu jauh. Sekarang kita lanjutin lagi ke bagian bawahnya, lutut. Lututnya kayak hampir full, hampir nempel ini. Cuma menurut aku segini udah cukup. Oke, kita lanjut ke kaki. Bisa atas bawah, cuma agak kehinder gara-gara dia sculpt ini. Mata kakinya tuh kayak ke sculpt, jadi nggak bisa luas banget. Oke, abis itu paling kayak ada toe joints. Oh, ada toe jointnya. Karena Belial kemarin kayaknya nggak ada toe joint ya. Tapi ini masalah juga, nih. Ini kayak soft plastik sepatunya. Bisa ada toe joint, cuma gara-gara dia nggak dipotong sama dia. Jadi bisa gini, cuma gara-gara ini yang nggak kepotong, nggak ada potongan buat artikulasi, jadi agak ketahan. Ya itu aja sih, kok full artikulasi. Oke, kita udah ke artikulasi, lanjut ke tangan ya, atau aksesoris. Yes. Oke. Udah disiapkan tadi, Dam. Tangan dengan menggenggam Zero Twin Sword. Tapi yang kita ketemuin masalah untuk aksesoris ini, di manualnya nggak dikasih lihat cara masangnya. Cara masang tangan untuk megang karena Zero Sword-nya. Kalau misalnya kita lihat nih, ini tangannya nih kelihatannya kayak ketutup, kayak tangan megangnya tuh nggak bisa dibuka. Iya, jadi kayak plastiknya nempel ya, kayak dibikinnya kayak gitu. Cuman tadi kita agak melakukan sedikit kekerasan. Kita paksain satu. Paksa. Soalnya di manual booknya nggak ada cara masangnya. Jadi ya kita paksain. Dan biasanya kan kalau kayak gini, Dan, gagangnya bisa copot ya? Bisa copot gagangnya, ternyata enggak. Nah, dari aku baca manualnya ini harus ada gimmick keren sih. Oke, bener ada. Jadi Ultraman Zero kan finishernya ada dua. Ada yang dia pakai, ya aku bilang ini yang Zero Slugger dipakai jadi kayak karambit jadi pisau, sama Specium Ray, Specium Beam ya itulah. Tapi ada juga yang spesial untuk dia, dan aku baru tahu abis baca manualnya, cara masangnya ya. Ini dua tuh ternyata dua Zero Slugger ini ada magnetnya. Yang bisa nempel ke color timer ya. Jadi, untuk ya final attack, salah satu final attack dia lah. Jadi ditaruh di dada, terus dia nembak laser gede dari dadanya. Paling tinggal kita ganti tangannya, untuk tangan yang genggam gini kita pose ini lagi nembak lah, bisa jadi. Jadi gimmick ini ada di seri ini, di 30X. Soalnya kalau di SAF sama Ultra X itu color timer kita copot, kita pasang yang udah ketempel. Memang ada sendiri ya. Ada sendiri. Jadi buat teman-teman, karena biar berngasa kayak jadi Ultraman Zero beneran, copot, pasang. Nah, untuk pakai cape-nya, si jubahnya, aksesoris satu lagi. Nah, biar bahannya kain ya teman-teman semua. Bahannya kain. Ada wire-nya? Ada wire? Ada. Oh, ada wire. Oke, jadi bukan kain belebe-belebe ya. Karena emang ciri khasnya kan waktu dia duduk nongkrong gitu kan, ini ya rumbai-rumbai. Nah, katanya untuk rumbai-rumbai ini, palanya harus copot. Harus full kepala. Sebentar, biar saya tidak merusak figur Anda. Iya, harus palanya benar-benar copot. Kalau begitu biar aman, ini aku copot dulu si Zero Slugger dari palanya, takut patah. Pasangnya tinggal masukin lebih kayak western ya, kayak apa sih? Cowboy gitu. Siapa sih si karakternya Clint Eastwood? Billy the Kid. Ya, mungkin ya. Habis itu Kacia tinggal ke taman cari batu yang agak gede. Buat dia dudukin, terus kita posein. Iya. Soalnya gitu kan ikoniknya dia pas muncul begini, ditembakin sama pasukan Belial, dia lepas jubahnya. Yang aku inget ya, dari statue-nya tuh posenya begini nih. Iya, dia duduk kan. Duduk. Mungkin kalau kalian lihat tangan bawahnya, bentar. Satu tangan di paha, satu tangan di samping batu keluar. Tapi ya udah begini. Coba bawahnya batu, nggak kelihatan. Kayak imo ya. Iya. Harusnya kena angin. Jubahnya kan ini ke belakang lagi. Tiup angin begini ke belakang. Nah, udah langsung aja kita langsung ke. Sebentar. Aku baru ini manual norak sih. Harus lepas kepala juga. Luas kan itu sebenarnya. Tuh. Mereka aja bingung kenapa harus copot kepalanya. Ini ada di gambar. Jangan pikir saya tolol. Ada di gambar. Disuruh lepas dulu palanya. Itu tuh. Tuh, suruh lepas dulu palanya. Baru pasang lagi. Ternyata mungkin kita jangan langsung berpikiran buruk, Gam. Mungkin dia nggak mau mantelnya rusak juga. Soalnya kan tajam. Kita lanjut ke form mana? Biru atau merah? Luna Miracle atau Corona Strong? Ya makanya.
Biru merah. Mau yang mana? Kaca sih suka warna biru. Biru dulu gitu. Oke. Boxnya. Ini boxnya. Gambar depannya ya Zero-nya, nggak ada apa-apa yang beda. Si Akinori Takagi juga. Luna Miracle Zero. Dan biar teman-teman semua tahu kalau ini udah pasti ada tulisannya. Di setiap boxnya itu ada tulisannya, this is not a toy. Yes. Only suitable for ages 15 or above. Langsung aja ya, sama. Boxnya ada logonya dia, embossnya. Ada perlawanan makanya. Ikut tuh. Langsung. Ada warranty lagi sama manual book. Oke, ternyata malah kurang aksesorisnya dibanding base. Kalau di gambarnya dapat javelin si Zero Lens, dapat Zero Slugger, cuma nggak dapat jubah ya. Oke, Ya iya, karena kan yang ciri khasnya yang pakai jubah kan. Sama nggak dapat saber juga. Oh, ya agak lebih luas yang bagian Ya, artikulasi. karena kan dia lebih atletis ya ceritanya. Diselamatin gitu ya. Ceritanya dia lebih atletis ya. Oh, magnetnya. Oke, ada magnetnya jadi harusnya langsung. Oh, kebalik. Ya, seperti yang form utamanya bisa ditaruh di dada ya. Untuk finisher ya. Tapi yang paling ikonik pasti di kepala ya. Tapi emang mau item apa lagi, Dam? Atau misalkan mau sama gitu ya? Ya mungkin senjata yang gedenya aku bilang yang armornya. Mungkin kalau kompletin tiga-tiganya dapat full arsenal lah. Ternyata tidak. Nah, kalau untuk dilihat Luna Miracle dia beda, bener-bener beda paint job doang menurut aku. Yang merah jadi biru tua agak ke ungu sedikit gak? Ada kayak ungu sedikit ya? Yeah. Oke, biru tua ke ungu sedikit, form biru. Yang Lebih navy blue sih, Dam. navy blue ya? Ini bukan ungu sedikit, nggak ada ungu ya? Buta Ini warna. ungunya karena ada lighting merah. Oh merah, oh pantesan. Oke, jadi bener-bener biru dia. Nah, aku mau tes. Sorry, ini kan tangannya sama. Warnanya juga kalau nggak salah sama lah ya. Kurang Sama lebih. lah. Apa bisa langsung tinggal dipisah? Coba ya. Coba. Oke. Fuck. Part yang paling berbahaya. Aduh, ke mata lagi. Gini ada ke depannya. Oke, dia bisa kepasang. Jadi kalau misalnya kalian kayak kita males keluarin aksesorisnya, males pasang lagi, tinggal ya gini aja pasangin aja yang punya Zero satu lagi. Mungkin emang form ini kali yang pakai si apa javelinnya. Nah, kita posein aja biar keren. Lalu kita panggilan si minuman, minuman alkohol Jepang. Corona. Kita langsung keluarin si Strong Corona. Corona. Oke, box merah, gambarnya lagi mau nonjok orang. Karena dia lebih ke ngasih lihat ke power. Ya. Warnanya merah sama merah gelap gitu, merah. Ya. Blood. Blood red lah. Keluarin seperti biasa. Seperti biasa. Lagi. Ini tapi ini kayaknya beda-beda nggak sih, Dan? Sama sih menurut aku. Sama semua ya? Sama, udah sampai di spinalnya juga. Ada manual lagi. Ya Allah, sama lagi, benar-benar cuma tombak doang. Karena cuma berubah colorway doang, Dan. Ya makanya aku berharap kita udah beli harganya sama itu parts tambahan kali. Biar apa ya? Biar kita beli tuh kayak ngomplitin figur. Ya, jadi gini, Dan. Sebenarnya kenapa Kacia kompletin tiga-tiganya? Kenapa? Karena sculptingnya bagus nih. Jadi Kacia ngerasa kayak ini kayak harus punya semua deh. Dan colorway-nya bagus banget, Dan. Aku paling suka warnanya yang merah jujur. Ya kan? Merahnya cakep kan? Merah emas sama silver ya. Karena kan dia gabungin warna silver, gold, Lebih sama ke merahnya bagus lebih ke banget. warna ikonik Ultraman merah silver tambah aksen-aksen goldnya. Iya. Oke. Oke. Kita buka dulu ya. Tapi yang aku suka dari ini kan build-nya sama semua ya. Scope-nya hampir sama, kayak sama, emang sama semua kayak. Dia bikin yang badannya power lebih buff. Oh ya, karena untuk kasih lihat power kan. Nah, sama pas aku perhatiin juga di serinya gitu, pas dia muncul, dia berubah form itu lebih Ya lebih buff. Kan? lebih buff badannya. Kita udah coba nih. Ini sebenarnya juga kurang pakem nih. Ya, Yang stand-nya.
Trizero yang ini. Agak letoy. Ini juga. Letoy. Oh enggak, ini lebih itu lumayan. Ini salah satu yang agak kacau. Ya. Ini nggak sangat oglek-oglek. Tadinya harusnya tuh base-nya itu kalau misalnya kita obengin tuh kayak gini nih di zoom. Gini aja nih. Bener-bener obeng sama pasang obeng aja baliknya ya. Iya. Kalau yang ini? Kalau yang ini akhirnya Kacia tadi minta tolong Kevin tambahin add-on ring sendiri. Biar itu dari kita ya, ringnya tambahannya dari kita, bukan dari Trizero-nya. Ada Trizero cuma kecil. Ada dari Trizero-nya ada. Cuman yang ring yang besar ring yang ini, gede ya nggak ada ya. itu dari kita. Jadi buat teman-teman atau buat Trizero-nya, please kalau misalkan kalian udah sediain stand, thank you very much. Cuman standnya yang kokoh lah. Kalau misalnya nggak mau pakai obeng, yang pasang yang ini aja, pack gede aja yang dek langsung masuk gitu. Keren lah ya. Jadi kalau misalkan tiga-tiganya, menurut kamu gimana, Dem? Kalau menurut aku dalam apa nih? Langsung review atau langsung reviewnya aja. Review. Kalau semuanya, kalau misalnya kalian beli semuanya ini, tiga-tiganya, aku mungkin kasih nilai 8. Kenapa 8? Ini bagus kan? Bagus. Cuma kalau aku harus beli tiga-tiganya dan 2 formnya nggak ada yang kurang. Ini benar-benar cuma ceplak jiplakan. Cuma ganti-ganti color aja. Cuma ganti color doang. Kalau misalnya ada aksesoris yang bisa dipakai di sini, bisa dipakai mungkin sini sama sini mungkin aku bisa kasih ke 9 di tiap form ya. Jadi misalnya ini senjata beda sendiri atau efek parts yang bisa dipakai di dia. Tapi kan ini benar-benar yang paling komplit malah dia menurut aku. Si base formnya dapat jubah, dapat ini benar-benar pure color aja. Kalau ini benar pure color switch doang. Ya dapat twin swordnya kan. Kalau secara individu aku kasih dia 7, dia 9. Oke, karena yang udah sebenarnya paling kalau komplit, kalian mau beli yang ini aja ya. Menurut aku ini base form paling ikonik, aksesorisnya juga paling banyak. Menurut aku kalau misalnya kalian disuruh beli dari tiga-tiga disuruh beli satu ya base form lah. Apalagi kalau dipasangin sama Belial buat lawan Belial base form pasti. Base form. Nah kalau Kacia sendiri, Kacia sebenarnya kalau di antara mereka semua yang paling suka Corona Strong. Dari warnanya. Oke. Nah kalau Kacia bilang ini mungkin Kacia setengah poin di atas kamu, hampir ke 9. Mungkin 8,5 sampai 8,7. Bertiga ini. Karena buat Kacia, ini bukan masalah scope-nya yang bagus juga, tapi ini juga ke cat-nya juga, Dan. Cat-nya bagus banget. Ini kelihatan kayak usang-usangnya, terus battle damage, bukan battle damage. Dia kan makhluk hidup kan ya? Organik kan? Organik ya. Organisme mereka itu. Sama kayak misalkan contohnya nih, Zero itu kan di padang pasir kan? Pertama kali ya. Jadi kelihatan nih kotor-kotornya tuh ada gitu. Iya sih. Apa ya, kalau dari scope-nya, scope si Akinori Takaki. Ya, Akinori Takaki faithful sama serinya. Cuma dia bikin, kan kalau SIC kan kadang-kadang beda banget. Walaupun banyak kayak ikonik kayak misalnya kayak Kuga misalnya. Tanduknya gitu, matanya merah, armor cuma sini emang sama konsep artnya. Cuma kan gara-gara si artisnya siapa namanya kalau SIC? Takea. Dia bikin lebih monster. Takayuki Takea. Dia bikin lebih monster, lebih apa ya? Lebih artnya dia, style dia kan. Monstrous. Tapi kalau ini dapet ikoniknya dapet sama kayak di seri. Orang lihat juga itu Zero. Ya, udah tahu langsung tahu ya. Tapi dari segi scope-nya dia bikin punya dia. Lebih ada flavor si Akinori Takakinya. Dari dia nge-scope kaki yang kurus-kurus badannya lebih alien. Itu bagus buat aku. Cuma aku lupa nanya juga ya. Rilisnya barengan atau beda-beda? Yang pasti dia dulu pertama. Kalau nggak salah itu Zero jaraknya deket banget sama Belial. Setelah itu ini kayak tahun berikutnya gitu. Harganya nggak terlalu mahal sebenarnya, dan 2,3 sampai 2,5 lah. Ya, ini berdua si merah biru harusnya lebih murah lah. Ternyata 180 semua. Aduh. Bisa skornya bisa udah pasti menurut aku. Aku tadi kan 77, 9. Iya, kalau mereka bertiga jadi 8 soalnya dia lebih unggul ngebuletin. Iya. Kalau semua 180 semua harga sama, mending ambil ini. Ya, kalau buat teman-teman yang memang keuangannya mau nabung atau dan nggak mau beli semuanya atau bingung mau beli yang mana, beli yang basic aja. Soalnya dapat aksesoris, dapat stand juga sama, dan aksesorisnya ini lebih lengkap dia, dapat ini, dapat ini juga. Ini berdua nggak dapat ini. Menurut aku, kalau misalnya kalian masih masuk ya sebentar, kalau misalnya kalian udah punya Belial si Trizero ini dan pengen punya Zero,
Zero base menurut aku beli ya. Kalau Kacia sih karena udah kemikirin ya konsep Kacia tuh mau bikin dioramanya. Zero lagi battle sama Belial. Ada 2 formnya dia yang lain ini, formnya Zero yang lain kayak lagi bantuin juga. Oke. Dari Kacia itu kan tadi berapa dia? Sorry. 8,7. 8,5 sampai 8,7. Bertiga? Ya, bertiga. Kalau satu persatu? Kalau satu persatu 8 semua lah. Oke, 8 semua. Ciamik? Oh, ini sangat ciamik kalau buat Kacia. Dan kita bilang sama ya, kalau misalnya kalian cuma punya uang untuk beli satu, mending beli si Zero Basicnya. Oke. Itu aja dari kita. Itu aja. Mungkin teman-teman semua yang suka Ultraman, kalau misalkan kita ada info-info yang kurang lengkap, boleh tambahin, kita ngobrol di bawah sama semua fans-fans Ultraman semua. Oh ya, aku lupa nanya. Ada lanjutannya nggak di sini? Belum ada kabar. Sedihnya, Trizero, please, kalau bisa lanjutin lagi dong lini Ultraman ini. Jadi belum ada kabar di discontinue kan? Jadi belum matiin kan? Cuma belum ada kabar lagi aja. Terakhir kabar? Terakhir sih nggak tahu sih, kan Kacia kan emang punya beberapa yang setelah yang mereka bikin Zero sama Belial ini kan mereka juga bikin Baltan. Oke, jadi Baltan terakhir ya? Sekarang ini update yang terbaru adalah jadi Zero bikin lini Kaiju. Nah, berharapnya dari Kaiju itu bisa muncul nyambung-nyambung ke Ultraman lagi. Karena jujur sih, gue suka banget sama sculpting dan desain Ultraman yang versi ini ya. Di Trizero, karena di lain-lain belum ada yang bikin kayak gini. Dan itu aja dari kita semuanya. Yes. Thank you for watching. Jangan lupa untuk apa? Like, comment, dan subscribe. Yes. Share juga ke grup-grup kalian, grup Facebook, grup Discord, grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook. Sama bunyiin loncengnya biar kalian bisa tahu kalau kita ada video baru atau ada posting dari YouTube kita kan. Ya. Bisa kan? Community post. Bisa. Oke, teman-teman semuanya. Love you all. Peace. And signing out. Godspeed.